Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekalian Suku, mahasiswa semester 9 di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Materi yang saya bahas, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yang diampu oleh Bapak Hirdi Wismanjaya, SPD MH. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat atau tugas pemantapan kemampuan mengajar. Seharusnya praktik ini dilakukan secara tatap muka. Namun dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID-19 atau virus corona, maka praktiknya dilakukan secara praktik video. Ya anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya ketua kelas pimpin doa. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai materi, Bapak absen dulu ya. Lodo, Ruben, Alvin, Yanto, Markus, Timo, Boy. Baik anak-anak, coba buka buku halaman 33 di bab 2. Ini hari kita bahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jika perlindungan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasa dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak. Baik anak-anak, di sini siapa yang punya hak-hak? Sini pasti semuanya punya hak-hak. Ada yang punya hak hidup. Pokoknya semuanya pasti punya hak-hak. Maupun hak asasi manusia, maupun hak
pribadi pasti punya hak sendiri. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham. Bapak akan lanjut. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perlindungan masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam berbagai macam kepentingan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak akan lanjut. Penegakan hukum merupakan syarat terwujud perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini kepentingan setiap seseorang akan terlindungi apabila hukum yang mengatur dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun pemerintah. Hukum misalnya perlindungan hukum hukum konsumen akan terwujud. Hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah. Keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Pentingnya perlindungan hukum
perlindungan hukum dan penegakan hukum dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan Anda yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan? Apalagi perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat sangat penting dilakukan karena dapat karena mewujudkan hal-hal hal-hal berikut ini. Di sini ada yang paham tentang perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Di sini tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegaskan, baik oleh masyarakat maupun aparat-aparat. Yang kedua, tegaknya keadilan.
tegaknya keadilan, tujuan utama hukum. Tujuan utama hukum. Tujuan utama hukum. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga. Setiap warga negara dapat menikmati banyak dan melaksanakan kewajiban mempunyai tujuan. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Mewujudkan perdamaian. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasakan dilindungi dalam segala bidang kehidupan manusia. Hal itu akan mewujudkan apabila aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Baik anak-anak, sampai di sini menyangkan serta riksa tanda pengenalan diri. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Memanggil orang untuk didengar dengan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Berikutnya, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Mengadakan penyidikan, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Baik, sampai di sini Bapak akan lanjut. Peran Kejaksaan Republik Indonesia.
sini Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesimpulan, penegakan hukum merupakan syarat terwujud perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengatur dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Demikian kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.